فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada nau' yang ke-9, yaitu tentang mursal. Taib. Asal makna dari kata mursal apa? Dari risalah. Terus maksudnya bagaimana? Kok dinamakan mursal secara istilah ahli hadis? Nah, diambil dari kata risalah yang asalnya adalah apa? Nah, istilah yang digunakan untuk sesuatu yang antara yang mengirim dan yang dikirim ada perantara. Baik. Ada perantara, ada jarak. Sehingga butuh apa? Butuh wasithah. Baik. Dan kemarin juga kita baca faedah bagus dari Imam Al-Ala'i dalam Jami'ut Tahsil fi Ahkamil Marasil, bahwasanya mursal secara bahasa ada 4 pokok maknanya. Baik. Irsal bermakna apa? Bermakna melepaskan, ya, tidak menghalangi. Baik. Yaitu di mana seorang yang meriwayatkan secara mursal itu apa? Melepas sanad, tidak membatasinya dengan perawi yang ma'ruf, karena tidak disebutkan. Taib. Juga makna yang kedua bermakna apa? Qit'an mutafarriqin, yaitu 6 kelompok yang apa? Berpisah-pisah. Taib. Kemudian juga makna yang ketiga diambil dari kata istirsal, yaitu tumakninah, makna ketenangan, di mana seorang perawi percaya terhadap apa yang dia sampaikan, tanpa menyebutkan dari mana dia mengambil. Baik. Dan makna yang keempat yaitu apa? Mursal bermakna apa? Sari'atus sair. Baik. Ini 4 makna mursal ya khanifillah yang kalau kita kaitkan dengan istilah mursal dalam ilmu hadis, ya, ada sisi kesesuaiannya. Kita masuk pada perkataan Ibnu Katsir. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Salah. Ya, Ibnu Salah mengatakan, wa suratuhu allati la khilafa fiha hadithut tabi'il kabir alladhi qad adraka jama'atan minas sahabah. Sekarang Ibnu Salah mengatakan, dan bentuk mursal yang tidak ada khilaf padanya. Isyarat akhanifillah bahwasanya selain yang akan beliau sebutkan ini ada khilaf. Nah, bentuk mursal yang tidak ada khilaf padanya yaitu hadis dari seorang tabi'i kabir. Berarti mengeluarkan dengannya tabi'i shaghir. Nah, yang mendapati sederetan para sahabat. Baik. Alladzi qad adraka jama'atan minas sahabah. Qala Syekhuna Turki Al-Abdini hafizahullah ta'ala qala Zarkashi fi
nukatihi ala Ibn Salah, i'lam anna hadha alladhi dzakarahu ya'ni Ibn Salah akhadhahu min kalami Abi Umar ibn Abdul Bar. Fa innahu qala hadha al-ismu waqi'un bil ijma' ala hadits at-tabi'il kabir 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal an yaqula Ubaidullah ibnu Adi ibn al-Khiyar atau Abu Umamah ibn Sahal ibn Hunayf atau Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah. Wa man kana mithluhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Baik. Ya, jadi Ibnu Salah mengambil dari Ibnu Abdul Bar, di mana beliau mengatakan bahwasanya penamaan mursal ini terjadi ijma' pada hadis tabi'i kabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang tabi'in kabir langsung menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya Ubaidullah bin Adi bin Khiyar atau Abu Umamah Sahal bin Hunayf atau Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, yang mereka mendapati sederetan para sahabat. Nah, dan siapa saja yang semisal dengan mereka, di mana mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jatuh darinya satu tabaqat, yaitu tabaqat sahabi. Kalau memang itu diketahui adalah sahabat, maka jelas berarti fi hukmil muttasil. Tapi kalau tidak diketahui, maka dia mursal. Tidak bisa kita menjazm tentang keabsahannya. Baik. Hadits tabi'il kabir alladzi qad adraka jama'atan minas sahabah wa jalasahum. Ya, dan tabi ini akhwanifillah mujalasah, yaitu banyak bermajelis dengan dengan sederetan tabi'in, sederetan sahabat tersebut. Ini batasan tabi'i kabir yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Salah. Taib. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, ta'riful mursal bima yarwihi tabi'i manqudun bima law sami'a kafirun minan nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan thumma aslama ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengertian mursal dengan apa yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i, maka ini manqudun, yaitu tertolak, dalam artian pengertian tersebut tidak bisa diterima, tidak bisa diterapkan pada perkara seandainya seorang kafir mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis, kemudian kemudian masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Dia bertemu dengan Nabi tidak berarti bertemu dengan Nabi, melihat, mendengar. Cuman saat itu dia kafir, saat itu dia kafir. Sehingga tidak masuk dalam definisi sahabi. Tapi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata dia masuk Islam. Wa rawahu biqaulihi, dan kemudian dia meriwayatkan dengan perkataannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahu tabi'i. Maka sebenarnya dia itu tabi'i, li'annahu lam yakun mu'minan indar ru'yah ma anna hadithahu musnadun qad'an laisa bimursal. Baik. Maka ketika dia mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini Ini berarti seorang tabi'i menisbahkan kepada Nabi, ya tidak? Karena dulunya dia tidak mukmin ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak masuk dalam kategori sahabi, tapi masuk dalam kategori tabi'i. Ini ya khanifillah, bersamaan dengan itu riwayat tabi'i, tapi hadisnya musnad secara pasti, ya tidak? Musnad secara pasti. Kenapa? Karena dia melihat Nabi, mendengar, walaupun saat itu masih kondisi kafir. Laisa bimursal, dan bukan termasuk mursal, id hukmuhu hukmul musnadi la hukmul mursal. Sebab hukumnya adalah hukum musnad, yaitu apa makna musnad? Indak ya hadis.
Usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini namanya apa? Marfu'. Sama. Nah, usnida ma udhifa musnad lebih dari sekedar marfu', yaitu mattasala. Nah, isnadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti musnad itu marfu' muttasil. Marfu' yang muttasil itu musnad. Sehingga hukumnya hukum musnad, ya la hukmul mursal, bukan hukum mursal. Tayyib. Wa ala hadza yulaghazu fa yuqal tabi'iyun yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa huwa musnadun la mursal. Dan di atas hal inilah apa dibuat suatu apa teka-teki ya khalifah. Ya laghaz, yaitu teka-teki. Nah, dikatakan seorang tabi'i mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian dan memiliki hukum musnad bukan mursal. Bagaimana itu? Tabi'in mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi kok hukumnya musnad bukan mursal. Ya, pada kasus ini yaitu seorang tabi'in yang dimana dulu dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam kondisi kafir, kemudian masuk Islam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala waqad yajabu an hadha an-naqdi bil inayati bi kalamihim wa anna muradahum bit tabi'i man lam yalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslan. Wa hadha hukmuhu hukmu tabi'i la annahu tabi'iyyun haqiqatan liwujudi riwayati illa annahu fata syartuha. Wa nahnu innama naridul mursala wa nahnu innama naruddu al-mursala li jalhalatil wasitati wa hiya hahuna mafqudah. Dan ini jawaban bagus. Tadi apa? Tentang pengertian mursal, berusaha untuk apa? Ditolak, berusaha untuk dibantahkan dengan kasus seorang yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihatnya tapi dulu masih kafir. Kemudian masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Nah, kita katakan akhwanifillah. Sebagai jawabannya, untuk apa? Untuk bantahan ini, tayyib bil inayah bi kalamihim, dengan memperhatikan kalam mereka, yaitu kalam orang-orang yang berbicara tentang mursal, yaitu bahwasanya maksud mereka dengan tabi'in yaitu siapa saja yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya. Itu pada asalnya memang dia tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sedangkan yang menjadi pembicaraan kita wa hadza hukmuhu hukmut tabi, dan orang ini yaitu orang yang apa? Mendengar dari Nabi ketika kafir, kemudian masuk Islam. Hukumnya dihukumi seperti tabi'i, bukan dia sebagai tabi'i secara hakiki. Paham? Maksudnya dia dihukumi sebagai tabi'i dengan apa? Dia itu seorang tabi'i. Beda. Paham? Seperti apa? Jamak mudzakkar salim dan mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Paham? Kalau sesuatu yang memang asalnya tabi'in yaitu apa? Yang tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu dengan Nabi. Tapi apa? Dia bertemu dengan para sahabat. Baik. Adapun yang bertemu dengan Nabi cuman tidak berislam saat itu atau belum Islam saat itu, maka kemudian masuk Islam setelahnya, setelah Nabi wafat, ini hukumnya hukum tabi'i, walaupun dia sebenarnya apa? Secara hakiki bukan tabi'i. Kenapa? Karena bertemu Nabi ya tidak. Cuman dia kehilangan syarat. Ya, kehilangan syarat. Sebab syarat untuk menjadi sahabi bertemu dalam keadaan beriman kepada beliau. Nah, dan kita hanyalah menolak mursal, yaitu kita kategorikan mursal itu dalam hadits mardud, hadits yang dhaif. Kenapa? Karena kejahilan wasithah, yaitu karena tidak diketahuinya perantara antara tabi'in tadi dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jahalah di sini dalam kasus ya wahiyah huna,
Ya, maksudnya apa? Wahiyah hahuna, yaitu pada kasus seorang apa? Yang dulunya kafir di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi kemudian masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Paham? Nah, hahuna itu yang dimaksud itu. Wahiyah hahuna mafkudah, dan jahalah tersebut di sini itu apa? Tidak ada. Hilang. Kenapa? Karena jelas dia meriwayatkan yang dia dengar langsung dari Nabi, yang dia lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman saat itu dia belum beriman. Paham? Paham maksud perkataan Zarkashi di sini? Taib. Wa qala Ibnu Hajar fi Nukat wa fi tab'at tsaniyah. Taib. Suhami 546. Qauluhum al-mursal ma adafahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang masyhur. Mursal itu adalah apa saja yang diidhafahkan seorang tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulu fihi ma sami'ahu ba'dun nasi fi hali kufrihi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma aslama ba'dahu wa haddatsa anhu bima sami'ahu minhu. Fa inna hadza wal halatu hadhihi tabi'iyyun qat'a. Wa sama'uhu minhu sahihun muttasil wa huwa dakhilun fi haddil mursal alladhi dzakartuh. Baik. Ibnu Hajar mengatakan perkataan mereka, yaitu perkataan ulama ahlul hadis, bahwasanya mursal itu ma'adhafa tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuk padanya apa saja yang didengar oleh sebagian manusia pada kondisi kekafiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam setelahnya, kemudian menyampaikan apa yang dia dengar tersebut. Maka hal ini dalam keadaan seperti ini termasuk tabi'in secara qat'i, dan dia mendengar darinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti apa? Sahih muttasil. Nah, dan ini termasuk dalam batasan kategori mursal. Qultu, yakni Ibnu Hajar kemudian menimpali, qultu wa hadza 'indi naqdun sahihun wa tiradun walidun la mahida anhu wa lam fisala minhu illa an yuzada fil haddi ma yukhrijuhu wa huwa an yaqula al mursal ma adafahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sami'ahu min ghairihi. Nah, sini. Maka Ibnu Hajar mengatakan, dan ini di sisiku adalah apa? Adalah kritikan atau bantahan yang benar. Yaitu apa? Bagaimana dikatakan itu mursal padahal dia jelas mendengar dari Nabi, ya tidak? Sehingga tidak bisa dikatakan masuk mursal. Nah, maka ini adalah kritikan yang benar, dan apa? I'tiradun warid, yaitu sesuatu bantahan yang memang mesti akan datang, tidak akan bisa seorang berkelit darinya, dan tidak akan bisa terpisah dari pengertian itu kecuali apabila ditambahkan pada pengertian sesuatu yang bisa mengeluarkannya, ma yukhrijuhu. Hak di sini maksudnya apa? Ma yukhrijuhu. Hak kembali kemana? Alhamdulillah. Harus ditambahkan pada definisi sesuatu yang mengeluarkannya, yaitu mengeluarkan apa? Karena definisi kan harus jami' mani'. Berarti di sini jami' tapi tidak mani' jadinya, ya kan, karena ada sesuatu yang harusnya keluar tapi kok masuk. Maka harus dikeluarkan, ini harus ditambah apa? Ditambah penjelasan. Nah, yang mau dikeluarkan apa? Yang mau dikeluarkan yang apa yang sedang dibahas, yaitu yang berjumpa dengan apa namanya? Berjumpa yang Ditanya ya, antum tanya, antum malah antum tanya. Yang apa, periwayatan dari seorang tabi'i yang dia berjumpa dengan Rasul dalam keadaan belum Islam. Dia tabi'i? Gimana, Ustaz? Dia seorang tabi'in? Dia seorang tabi'i secara hukum. Berarti bagaimana? Yaitu untuk mengeluarkan riwayat dari seseorang yang mendengar langsung atau melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saat itu dalam kondisi kafir, kemudian masuk Islam dan meriwayatkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah,
Makanya dikatakan tentang definisi mursal yang disempurnakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ma adhafahu tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sami'ahu min ghairihi, yaitu apa saja yang diidhafahkan oleh seorang tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang dia dengar dari selain Nabi. Kalau dia dengar langsung dari selain Nabi, ini tidak masuk dalam cakupan mursal. Kenapa? Karena kalau dia dengar langsung dari Nabi berarti mutasilnya tidak, dan mursal padahal dhaif. Nah, qala wa zada Suyuti fi tadribir rawi, wa man ra'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu mumayyizin ka Muhammad bin Abi Bakar bin Siddiq fa innahu sahabiyyun. Nah, wa hukmu riwayatihi hukmul mursal lal mausul. Wa la yaji'u fihi ma qila fi marasil as-sahabah li'anna akthar riwayati hadha wa shibhihi 'an at-tabi'i bi khilafi as-sahabi alladhi adraka wa sami'a. Fa inna ihtimala riwayatihi 'an at-tabi'i ba'idun jiddan. Ya, Imam Suyuti menambahkan sebagaimana dalam Tadribur Rawi, siapa saja melihat Nabi dalam keadaan dia belum tamyiz, melihat Nabi tapi belum tamyiz, belum paham, seperti Muhammad bin Abi Bakar bin Siddiq, maka dia itu seorang sahabi, dan hukum riwayatnya hukum mursal tidak mausul. Sahabi tapi hukumnya riwayatnya mursal tidak mausul. Baik. Dan tidak akan datang pada perkara ini apa yang dikatakan tentang mursal sahabat. Ya, mursal sahabat. Kenapa? Li'anna aktsar riwayati hadza wa syibhihi 'an tabi'i. Karena kebanyakan riwayat orang yang seperti ini dan yang semisalnya itu dari tabi'i. Berbeda dengan sahabi yang dia telah adraka wa sami'a, telah paham dan telah mendengar. Nah, taib, dia telah mendengar, telah paham. Walaupun, taib baru 5 tahun, misalnya seperti Mahmud bin Rabi'. 5 tahun dia, tapi bisa mendengar dan paham. Taib. Tapi kalau belum mumayyiz, sekarang yang kita bahas adalah yang belum mumayyiz. Nah, maka dia sahabi karena apa? Syaraf melihat Nabi SAW dan bertemu dengannya, tapi hukum riwayatnya hukum mursal. Ya, hukumnya hukum mursal. Kenapa? Fa inna ihtimala riwayatihi 'an tabi'i ba'idun jiddan. Sebab orang yang seorang sahabi yang dia bertemu Nabi dan sudah paham, sudah bisa mendengar, maka kemungkinan untuk meriwayatkan dari tabi'i itu sangat jauh. Ya kan? Sangat jauh. Taruhlah misalnya, seorang lahir, seorang berumur 5 tahun setelah di saat Nabi SAW wafat. Taib 5 tahun. Taib berarti masa-masa berikutnya dia akan mengambil dari para sahabatnya, tidak? Karena masa itu di Taib sebelum mencapai 100 tahun, itu para sahabat masih banyak. Sehingga kemungkinan sangat kecil kalau dia mengambil dari tabi'i dalam keadaan para sahabat banyak. Tapi kalau yang Nabi wafat dalam keadaan dia bayi, belum memahami, maka ya kemungkinannya meriwayatkan besar untuk mengambil dari para tabi'in. Ini yang dimaksud oleh Imam Suyuti. Qala Sakhawi fi Fathul Mughith, qayadahu syekhuna yakni Ibnu Hajar bima sami'ahu tabi'i min ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'annahum a'radu anhu ay hadzal qaid al-madhkur linudurihi. Nah, sekarang didudukkan permasalahan oleh Sakhawi. Sudah enggak usah saling menyalahkan, diberi jalan keluar. Yaitu bahwasanya apa? Syekhuna yaitu Ibnu Hajar memberikan batasan apa tadi? Ma'adhafahu tabi'in dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah apa? Mimma sami'ahu min ghairi. Ya, min ghairi Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ka'annahum a'radu anhu, ya. Kayaknya, ya, sepertinya mereka itu kembali ke siapa? Ahlul hadis. Sepertinya ya ulama ahlul hadis berpaling dari apa? Dari tambahan ini min ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, linudurihi, karena jarangnya. Karena sangat jarang kondisi demikian. Itu hanya sekedar terkadang apa? Permasalahan iftiradiyah, dalam artian sesuatu yang kalau dihayalkan terjadi. Tapi untuk memberikan contoh kita kerepotan, Mas. Nah, untuk mengecek seorang apa? Dulu masih kafir, meriwayatkan dari Nabi, melihat Nabi, kemudian setelah wafat baru masuk Islam. Setelah wafatnya Nabi, kemudian meriwayatkan hadis yang dulu dia dengar dari Nabi SAW. Ini sangat jarang, ya. Makanya, ulama ahli hadis yang lain membangun definisi tentunya alal aghlab, pada sesuatu yang mayoritas. Dan mereka tidak menganggap sesuatu yang jarang itu untuk dipermasalahkan. Ini. Jadi, jalan damai dari Imam As-Sakhawi bagus sekali. Cuman kalau ingin lengkap sehingga tidak ada celah untuk dikritisi apa yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Baik. Sekarang kita masuk pada contoh. Tabi'i kibar, tabi'i kabir mana? Ka Ubaidillah bin Adi bin Khiyar. Seperti Ubaidillah bin Adi bin Khiyar. Qala u'taridu alaihi bi anna Ubaidallah ibn Adi. Dzukira fi jumlatis sahabah. Ya, ada kritikan bahwasanya orang ini dimasukkan dalam deretan sahabat. Wa hadzal i'tirad laysa bisahih. Dan kritikan ini enggak sahih. Li'annahum innama dzakaruhu sariyan ala qa'idatihim fi dzikri man asara. Karena mereka menyebutkan itu karena apa? Karena mengikuti kaidah mereka tentang penyebutan orang-orang yang sezaman dengan Nabi. Jadi di atas definisi pokoknya sahabat itu siapa saja yang mendapati masa Nabi. Ini tidak diterima. Karena sezaman dengan Nabi, kalau nggak bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, ini tidak dikatakan sahabat. Alasannya orang yang mengatakan Ubaidullah bin Adi bin Khiyar ini masuk kategori sahabi, li'anna Ubaidullah wulida fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunqal annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan sahabi karena dia dilahirkan di zaman Nabi. Yang menyatakan tidak karena memang lahir di zaman Nabi, cuman tidak dinukilkan beliau melihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Barakallahu fiikum. Sarana sudah habis. Nah, naktafi bihadza subhanallah.